Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlira Widianti dengan NIM A2212014, kelas B Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, video kali ini saya akan membahas 3 materi sekaligus, yaitu mengenai sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Baik, materi pertama yaitu mengenai sistem pernafasan. Sistem pernafasan sendiri adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Adapun bagian-bagian dan fungsi sistem pernafasan, yang pertama yaitu hidung. Udara akan masuk pertama kali ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang masuk dalam hidung. Selain itu, udara dapat dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga udara, selanjutnya akan mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Jadi, ketika makanan ini ditelan, laring akan bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Jadi, glotis ini sendiri adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini dapat memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara ini dihasilkan ketika otot-otot dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Jadi, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang, erat, dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago, tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh selia pada permukaannya dan selapis mucus atau cairan lendir yang tipis. Mucus ini berfungsi untuk memerangkap debu dan kontaminasi yang kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mucus ke atas menuju faring. Tempat mucus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mucus, yaitu proses memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernafasan dari trakea. Selanjutnya, dapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkeolus. Udara kemudian akan memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli yaitu disebut alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronkeolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.
Baik, materi selanjutnya yaitu materi kedua mengenai proses pencernaan dalam tubuh manusia. Adapun organ-organ pencernaan dimulai dari mulut. Mulut sendiri yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi, dan selanjutnya akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang berbentuk seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan sendiri terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya yaitu lambung. Lambung adalah bagian pencernaan yang paling elastis. Lambung sendiri berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, dan di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dan kimiawi sendiri dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh yang namanya kelenjar getah lambung. Getah lambung sendiri itu mengandung 3 enzim. 3 enzim tersebut yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Apakah setelah ini makanan kita langsung pergi ke toilet? Belum ya teman-teman. Selanjutnya makanan ini akan dicerna di usus halus dulu. Usus halus sendiri merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Karena panjangnya usus halus itu berkisaran 6-7 meter. Di dalam usus halus sendiri terdapat cairan khusus untuk membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus sendiri terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum itu memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas itu dihasilkan oleh yang namanya kelenjar pankreas. Getah pankreas sendiri mengandung enzim-enzim. Enzim-enzim tersebut yaitu enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum, yaitu terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini memiliki panjang 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Usus penyerapan yaitu merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus.
Dari usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi untuk proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau fases yang kemudian akan dikeluarkan oleh anus. Tahukah kamu, tubuh manusia memiliki kemampuan mengatur berapa jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air dalam tubuh tetap seimbang. Cairan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin. Lalu bagaimanakah proses pengeluaran zat tersebut dalam tubuh manusia? Ada yang dinamakan sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Simak terus ya videonya. Manusia mengeluarkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti urin, keringat, karbon dioksida, urea, asam urat, dan zat warna empedu. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh pastinya menimbulkan penyakit, bahkan kematian sendiri. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel-sel. Perlu kita ketahui, organ ekskresi manusia itu terdiri atas 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal sendiri memiliki peran penting dalam sistem ekskresi, di mana ginjal ini membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin itu ada 3 tahapan utama pembentukan urin, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua yaitu organ kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, di mana kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Yang keempat yaitu hati. Hati yaitu merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Selain mengenal organ-organ ekskresi, kita juga belajar gangguan-gangguan sistem ekskresi dan upaya mencegah kesehatan sistem ekskresi. Gangguan sistem ekskresi yang biasa terjadi pada ginjal antara lain yaitu nefritis, albuminuria, batu ginjal, hematuria, kanker ginjal, diabetes insipidus, dan terakhir yaitu biang keringat. Adapun pencegahan dari gangguan sistem ekskresi ini yaitu di mana kita harus mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, serta juga tidak menunda buang air kecil. Baiklah, itulah paparan materi mengenai sistem pernafasan, pencernaan, dan ekskresi.